Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Imratus Soleha, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan tentang istilah al-musoleh al-mursalah yang merupakan sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Jadi, mengapa istilah al-musoleh al-mursalah atau maslahah mursalah tidak disepakati sebagai sumber hukum Islam? Karena satu, kemaslahatan tersebut tidak didukung oleh dalil syara atau nas yang rinci, baik dalil pengakuan ataupun dalil pembatalan, sehingga tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Dua, bahwa syariat telah datang dengan segala hukum yang merealisir semua kemaslahatan manusia, baik dengan nas ataupun qiyas terhadap perkara yang sudah ada hukumnya dalam nas. Oleh karena itu, tidak ada maslahah mutlaqah atau yang terlepas yang tidak dibenarkan Allah. Dan setiap maslahah yang ada pasti sudah ada dalil yang didatangkan. Oleh karena itu, apabila timbul maslahah yang tidak didatangkan oleh dalil syariat untuk membenarkannya, maka maslahah tersebut bukanlah maslahah hakiki. Karenanya tidak boleh dipakai sebagai dasar hukum. Tiga, mengapa mengambil dalil maslahah tanpa berpegang pada nas dalam pembentukan hukum dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan pendapat dan perbedaan penyimpulan hukum. Hal ini terjadi diakibatkan perbedaan masa dan tempat yang melatar belakangi adanya pandangan maslahat tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Maisyah, perwakilan dari kelompok 2 Fikih Muamalah, yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Elsa Dwi Rahma, yang kedua ada Rizky Afandi, yang ketiga ada Marinda Fira Junisyah, dan yang keempat ada Reza Akmal Kafi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait al-istisan, di mana di dalam istilah al-istisan berarti menganggap sesuatu itu baik. Pada hakikatnya, al-istisan digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Sehingga hal ini digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Al-istisan sendiri bisa dikatakan sebagai dalil syara', akan tetapi bukan dalil yang mustakil. Al-istisan ini sempat mengalami penolakan dari Imam Syafi'i, di mana istisan yang tidak bersandar kepada keterangan al-khabar dari salah satu 4 dari syara' yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun istisan yang dipegang oleh golongan Makiyah, Hanafiyah pada hakikatnya tidak ditolak oleh Imam Syafi'i, karena istisan dalam pandangan mereka yang memegang istisan bersandar kepada dalil-dalil yang diakui oleh Imam Syafi'i. Hanya saja, istisan yang bersandar kepada dalil dalam pandangan Imam Syafi'i itu bukanlah istisan namanya. Jadi perbedaannya hanya perbedaan semantik. Adapun dalil-dalil yang relevan dengan al-ihtisan antara lain Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Al-Quran ayat Az-Zumar ayat 18 ini merupakan dalil istisan yang artinya menganggap baik atau mengharapkan kebaikan dengan mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Adapun dalil yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ma ra'ahul muslimuna hasanah fahuwa iddallahi hasanah, yang artinya apa yang dianggap baik oleh umat Islam adalah juga baik di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dalil ihtisan sesuai hadis riwayat Ahmad tersebut menegaskan hal yang serupa.
di mana Allah Subhanahu wa taala juga menganggap baik sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam. Macam-macam istisan ada 6, yaitu yang pertama ada istisan al-nash atau berdasarkan ayat atau hadis. Yang kedua ada istisan al-ijma berdasarkan ijma. Yang ketiga ada istisan al-qiyas yang berartikan kias yang tersembunyi. Yang keempat ada istisan al-maslahah yang berartikan berdasarkan kemaslahatan. Yang kelima ada istisan al-urf yang berartikan atau adat kebiasaan. Ada yang keenam yaitu istisan al-darurah yang berartikan keadaan darurat. Penerapan metode istisan dalam muamalah maliyah. Yang pertama, mempersyaratkan hak khoir bagi orang ketiga tanpa ikut berakad jual beli. Yang kedua, akad jual beli mempersyaratkan pembayaran secara tempo. Yang ketiga, perihal penerimaan hibah, menguasai barang hibah tanpa seizin pemberi hibah. Yang keempat, akad syirkah muafadah. Yang kelima, akad jual beli istisma. Yang keenam, mensedekahkan seluruh harta dan tidak berniat untuk berzakat. Sekian pemaparan materi al-istisan dari kelompok 2 fikih muamalah. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari kelas Ekonomi Islam 2022 C. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan mengenai tentang Saddu Azariyah. Saddu Azariyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tindakan mencegah atau menghindari hal-hal yang dapat membawa pada perbuatan dosa atau melanggar syariat Islam. Konsep ini dapat diterjemahkan sebagai pencegah pintu-pintu dosa. Namun dalam prakteknya, terkadang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa yang harus dianggap sebagai Saddu Azariyah dalam situasi tertentu. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan dalam menilai sumber hukum yang mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk mencegah pintu-pintu dosa. Sumber-sumber hukum dalam Islam terdiri dari beberapa jenis, yang diantaranya adalah Al-Quran, yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisi pedoman moral dan juga hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu hadis, yang merupakan perkumpulan perkataan atau tindakan persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang dimana hadis ini merupakan sumber kedua dalam hierarki hukum Islam setelah Al-Quran. Lalu yang ketiga ada ijma atau konsensus. Di sini ijma merupakan kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum yang belum diatur oleh Al-Quran dan juga hadis. Lalu setelahnya ada qiyas atau analogi, istishab, dan juga lain sebagainya. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan dalam interpretasi atau penggunaan sumber-sumber hukum di antara berbagai mazhab dan juga ulama. Oleh karenanya, apa yang dianggap sebagai sumber hukum yang tidak disepakati dalam konteks Saddu Azariyah dapat bervariasi tergantung pada pandangan masing-masing ulama dan juga mazhabnya. Dilihat dari objek atau aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qayyim mengklasifikasikan Adzariyah menjadi 4 macam, yaitu pertama, suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan atau mafsadah. Hal ini misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan. Lalu yang kedua, yaitu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, yang dalam hal lain itu mustahab, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadinya suatu keburukan. Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 agar sang perempuan boleh dikawini. Lalu contoh lainnya seperti melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan munculnya unsur-unsur riba. Lalu yang ketiga, yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan atau mufsadah. Dan pada umumnya, keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan. Seperti halnya contoh, mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Lalu yang terakhir, yaitu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun terkadang bisa menimbulkan keburukan, kebaikan yang timbul lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya seperti mengkritik pemimpin yang zalim.
Implementasi Saddu Azariyah sendiri dalam muamalat seperti halnya transaksi jual beli secara kredit atau dalam bahasa Arab yaitu bay al ajal yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut diperbolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, ad-dul zariyah seperti itu tidak diperbolehkan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan mengenai ad zariyah di sini adalah ad zariyah adalah penghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek Abdul Azariyah ditinjau dari segi akibatnya, dibagi menjadi 4. Pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya. Lalu yang kedua, perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan atau bahaya. Dan yang ketiga, perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. Dan yang keempat sendiri, merupakan perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tapi belum kuat menimbulkan kerusakan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai mafhum fiqh dan mafhum lain. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yakni saya Fida Safina Siva, NIM 131. Saya Puratul Uyun, NIM 111. Saya Rika Kusmawardani, NIM 072. Saya Rista Wijayanti, NIM 114. Saya Muhammad Zainal Abdi, NIM 033. Materi yang pertama mengenai pengertian dari mahkum fiqh. Menurut ulama, usul fikih yang dimaksud dengan mahkum fiqh adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i atau Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, ruksah, sah, serta batal. Syarat mahkum fiqh yang pertama, mukallaf mengetahui perbuatan yang dilakukan sehingga tujuannya dapat ditangkap dengan jelas dan dapat dilaksanakan. Yang kedua, mukallaf harus mengetahui sumber taklif. Yang ketiga, perbuatan itu harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa syarat. Yang pertama, mengenakan taklif terhadap sesuatu yang mustahil atau tidak sah, baik hal itu mustahil karena substansinya atau mustahil karena sesuatu yang lain. Yang kedua, tidak sah pembebanan taklif kepada seseorang, tetapi agar orang lain yang melaksanakan. Contohnya, seseorang mengerjakan sholat untuk orang lain. Yang ketiga, tidak sah pembebanan dengan masalah-masalah yang bersangkutan dengan sifat-sifat yang tidak ada daya usaha manusia dalam mengadakannya. Contohnya muka merah karena malu. Contoh wajib mahkum fiqh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Contoh mandub atau sunnah dalam mahkum fiqh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Contoh haram dalam mahkum fih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Contoh makruh dalam mahkum fih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidih. Yang artinya, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Contoh mubah dalam mahkum fih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Materi kedua yakni mengenai mahkum alaih. Mahkum alaih sendiri dari segi bahasa, mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum. Sedangkan dalam istilah usul fikih, mukallaf disebut juga mahkum alaih atau subjek hukum. Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Untuk yang selanjutnya adalah syarat dalam mahkum alaih. Ada 2 syarat dalam mahkum alaih. Yang pertama ialah orang itu telah mampu memahami atau mengetahui kitab syar'i atau tuntunan syara' yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Yang kedua, orang tersebut mampu dalam bertindak hukum. Nah, dalam usul fikih disebut dengan ahliyah atau kepantasan menerima taklif. Kepantasan sendiri itu ada 2. Yang pertama, kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut dengan ahliyah al-wujud, dan yang kedua, kecakapan untuk menjalankan hukum atau yang disebut dengan ahliyah al-ada, yaitu kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa mahkum fih merupakan perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif atau pembebanan. Taklif yang berasal dari Allah ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Adapun mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari'. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa Like and subscribe. dadah. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku pemangku matkul fikih muamalah Pak Arasyid Fahmullah. Perkenalkan, nama saya Hisham Syafa Al-Maksum. Saya sebagai perwakilan kelompok 5 yang membahas terkait salah satu hukum-hukum yang tidak disepakati oleh ulama yang berupa saddu dzari'ah dan syar'uman qablana. Saddu dzari'ah adalah adanya suatu pekerjaan yang dimana apabila dilakukan akan mendapatkan sebuah kemaslahatan, tetapi pada akhirnya malah menjadi sebuah pemaksadatan atau kerusakan. Contohnya
adalah seseorang diwajibkan untuk berzakat apabila sudah sampai pada satu nisab dan haulnya. Lalu untuk menghindari membayar zakat tersebut, maka dihibahkanlah sebagian hartanya kepada anaknya sehingga kewajiban untuk berzakat itu gugur. Yang menjadi masalah di sini adalah tujuan orang itu menghibahkan hartanya yang mana hanya untuk menghindari kewajiban berzakat. Contoh lainnya dari Sadur Dariah adalah larangan minum khamr yang membuat mabuk dapat merusak akal sehat manusia dan larangan zina yang dapat merusak keturunan. Syariat man qablana merupakan syariat yang ada sebelum kita. Syariat ini berasal dari umat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Namun syariat Nabi Muhammad tidak menghapusnya dengan jelas. Selama tidak nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa syariat itu tidak dihapus, maka ia termasuk syariat kita. Contoh-contoh dari syariat man qablana yaitu pertama, diharamkannya sebuah binatang berkuku. Allah menetapkan bahwa Bani Israel dilarang untuk memakan daging semua binatang yang berkuku. Kedua, diwajibkannya hukuman kisos. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagi syariat Nabi Musa alaihissalam bahwa hukuman kisos itu wajib diterapkan. Contoh ketiga, dalam hadis Nabi tentang berkurban yang dijelaskan dan disyariatkan untuk Nabi Ibrahim juga disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi dari kelompok 6 yang akan membahas mengapa maslahat tidak menjadi sumber hukum dalam Islam. Maslahat adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu kepada kesejahteraan ataupun manfaat bagi individu dan masyarakat. Meskipun prinsip muamalah diakui secara umum dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat dalam menerapkan dalam konteks spesifikat dalam fikih muamalah. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa tidak ada kesepakatan penuh mengenai hal ini, yaitu 1. Kekhasan situasi. Tidak semua situasi dan kondisi dapat diatur dengan satu aturan yang sama. Kemudian yang kedua, beragam interpretasi, yaitu ulama memiliki beragam interpretasi terhadap teks Al-Quran dan hadis yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka memahami kemaslahatan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tentang maslahat dalam fikih muamalah adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari warisan kebudayaan intelektual dalam tradisi hukum Islam. Para ulama terus mempelajari, menganalisis, dan membahas persoalan dan masalah ini untuk mencari solusinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam dalam konteks zaman yang semakin lama semakin berubah. Sekian dari kami. Bila ada kurang dari perkataan ataupun salah penyebutan, kami mohon maaf, karena saya juga manusia, karena saya juga tempatnya salah dan dosa, maka saya mohon maaf. Sekian dari saya, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Rashid, perwakilan dari kelompok 4.
Oke, di sini saya ingin mempresentasikan sumber-sumber hukum Islam yang disepakati. Yang saya ingin bahas adalah tentang istisab. Oh ya, sebelumnya yang saya hormati Bapak Arsyif Fahrullah selaku dosen fikih muamalah. Oke, tanpa lama-lama saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertiannya. Istisab adalah suatu asas hukum dalam fikih Islam yang mengacu pada anggapan kelangsungan suatu putusan hukum tanpa putusan hukum sebelumnya sampai bukti-bukti menunjukkan adanya perubahan. Dengan kata lain, jika suatu hal pada masa lampau dianggap boleh atau dilarang, maka hal itu dianggap tetap demikian sampai ada bukti yang menunjukkan adanya perubahan dalam putusan itu. Prinsip ini sering digunakan untuk menjaga konsistensi keputusan hukum ketika terdapat ketidakpastian atau kurangnya bukti. Mengapa demikian? Istihad itu sebagai sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Istisab adalah prinsip hukum Islam yang mengasumsikan bahwa keadaan yang berlaku pada masa lampau masih berlaku saat ini, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai validitas dan ruang lingkup istisab sebagai sumber hukum. Beberapa mungkin tidak sepakat karena mereka lebih memilih menggunakan dalil yang lebih langsung atau terperinci dalam menetapkan hukum. Hal ini mencerminkan keragaman interpretasi dalam hukum Islam. Oke, yang kedua, selanjutnya saya akan membahas unsur-unsur istisab. Konsep istisab sebagai bagian hukum mengandung 3 unsur pokok, antara lain yang pertama waktu atau zaman. Unsur waktu dalam istisab mengacu pada berjalannya waktu tanpa adanya perubahan yang mengubah status hukum. Ini berarti bahwa jika suatu kondisi atau status hukum telah bertanda menjangka waktu tertentu tanpa ada perubahan atau bukti yang mengubahnya, maka istisab akan diterapkan. Yang kedua ada ketentuan hukum atau hukum kaum. Unsur ini berkaitan dengan keyakinan atau ketetapan bahwa suatu perkara memiliki status hukum tertentu berdasarkan hukum Islam. Dalam istisab, asumsi awal adalah bahwa status hukum tersebut tetap sah sampai ada bukti yang kuat yang menunjukkan sebaliknya. Yang ketiga ada dalil atau bukti hukum atau sebagai bukti hukum. Dalam istisab, dalil atau bukti hukum digunakan untuk menegaskan status hukum awal suatu perkara atau mengubahnya jika ada dalil yang jelas dan kuat yang menunjukkan perubahan status hukum, maka istisab tidak berlaku. Jadi ketika istihad diterapkan, hal ini berarti bahwa suatu perkara dianggap tetap sah atau memiliki status dalam waktu tertentu berdasarkan ketetapan hukum sampai ada bukti atau dalil yang jelas yang mengubahnya. Ini adalah prinsip dalam hukum Islam untuk memastikan kepastian hukum dalam situasi Islam atau bagaimana. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa istisab terdapat 4 macam, yaitu istisab al-ibahah, al-asliyah, yang berarti sesuatu yang bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Yang kedua adalah istisab al-bara'ah al-asliyah, tetap berada pada hukum asal yang belum ada perubahannya. Setiap manusia tidak memiliki perubahan. Hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang menyatakan perubahannya. Yang ini adalah istisab al-nasbi, istisab makhluk atau perbaikan, yang berarti penentuan status hukum pada masa lalu yang bentuk sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik. Yang keempat ada istisab al-wasfi as-sadi, dasar anggapan masih tetapnya sifat yang dipercaya ada pada masa hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya. Selanjutnya
Selanjutnya saya akan membahas kedudukan istisab. Pada umumnya para ulama fikih berbeda pendapat tentang kedudukan istisab sebagai sumber hukum Islam. Dikutip dari Fikih Madrasah Aliyah oleh Muzir Suparta tahun 2012, pendapat para ulama tentang kedudukan istisab yaitu: 1. Istisab sebagai pedoman dan menunjukkan hukum Islam, menjadikan istisab sebagai pegangan dalam menentukan hukum suatu peristiwa yang belum ada hukumnya, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Yang termasuk kelompok ini adalah Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, Dahiriyah, dan sebagian kecil dari ulama Hanafiyah. Dalil yang mereka jadikan alasan untuk ini yaitu dalam Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi, Inna zunna la yughni minal haqqi syai'an, innallaha alimun bima yaf'alun, yang artinya sesungguhnya itu dugaan tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama menetapkan kaidah-kaidah fikih sebagai berikut. Pada dasarnya yang dijadikan dasar adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya, dan apa yang diyakini adanya tidak hilang karena adanya keraguan, dan asal hukum sesuatu adalah boleh. Kesimpulannya menolak istisab sebagai pegangan dalam menetapkan hukum Islam. Sebagian ulama lainnya menolak istisab sebagai pegangan dalam menentukan hukum Islam. Ulama golongan kedua ini banyakkan adalah ulama Hanafiyah. Mereka menyatakan bahwa istisab seperti yang disebutkan di atas adalah tanpa dasar dan menolaknya untuk menetapkan hukum lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Novalin Sutresno Putri dengan NIM akhir 172, perwakilan dari kelompok 8 yang terdiri dari Ika Indrianti, Rizka Sefti Aulia, Raffi Akmal Karisma, dan Aris Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sumber-sumber hukum Islam yang tidak disepakati, yakni urfi. Urfi secara bahasa artinya adalah kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter manusia. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujah karena ia lebih cepat dipahami atau sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Ini biasa disebut juga adat, adapun dasarnya yang artinya menyuruhlah kepada kebaikan serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian terdapat contoh urfi, yakni tata cara berpakaian dan makan masyarakat, di mana saat dahulu makan dengan sendok, garpu, atau berpakaian jas lengkap dengan dasinya bisa dianggap tasyabuh dengan orang kafir, sehingga hukumnya haram. Akan tetapi, sekarang adat sudah berubah sehingga tidak lagi haram. Dari dasar Al-Quran dan hadis tersebut, adat seringkali disebut-sebut sebagai urfi. Sekalipun mayoritas ulama membedakan keduanya, mereka tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa adat atau urfi bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan syara. Kemudian yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, tidak berlaku umum di kalangan kaum muslim. Yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah madhah. Kemudian yang kelima, urfi tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Kemudian yang terakhir, tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas, sebab dalam teori lain dinyatakan bahwa urfi pada syara mempunyai penghargaan atau nilai hujah, dan teori urfi merupakan dasar hukum yang dibaklulkan atau sebagai ketetapan hukum.
Kemudian terdapat macam-macam urfi. Para ahli usul fikih bersepakat untuk membaginya menjadi dua macam. Yang pertama adalah urfi yang benar. Urfi yang benar ialah kebiasaan yang tidak menyalahi nas. Misalnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti memberikan kado kepada pengantin pada malam resepsi pernikahan. Kemudian yang kedua adalah urfi yang salah. Urfi yang salah yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syara atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan. Misalnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Seperti kebiasaan membuat perbuatan ribawi atau kebiasaan makan makanan riba atau minuman riba. Membiasakan minum minuman yang memabukkan, membuka aurat dan menghalangi perjuangan agama dan sebagainya. Menanggapi masalah kehujahan urfi dalam beristinibat al-hukum asy-syar'i, para ahli hukum berpendapat, pertama, kelompok Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa teori urfi dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum. Kemudian yang kedua, kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa teori urfi tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan hukum. Adapun untuk mengetahui kedudukan urfi sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dan memeganginya sebagai dalil hukum, yaitu yang pertama dari Abu Hanifah, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, dan urfi masyarakat. Kemudian yang kedua Imam Malik, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ihtisan, Istishab, Maslanah, Mursalah, dan Syaduz Zarai dan urfi. Kemudian yang ketiga ada Malikiyah, membagi urfi menjadi tiga, yaitu pertama yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nas menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara. Kemudian yang ketiga, yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan. Kemudian yang terakhir ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mempergunakan urfi atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu, keputusan yang telah diambil oleh Imam Syafi'i dalam wujud kaul jadid merupakan suatu penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud kaul qadim. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Iman dengan NIM akhir 171. Di sini saya akan menjelaskan pengertian secara umum mazhab Sahabi. Sepeninggal Rasulullah SAW, banyak peristiwa dan kejadian baru yang muncul di kalangan sahabat, sehingga menuntut adanya mazhab Sahabi. Kehujahan adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh semua umat Islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya, sebagaimana berdosanya meninggalkan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kedudukan mazhab Sahabi sebagai sumber dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mazhab Sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul yang wajib ditaati. Yang kedua mazhab Sahabi berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau ijma Sahabi, ia ini dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Yang ketiga adalah mazhab Sahabi yang tidak mereka sepakati, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak wajib ditaati. Menurut jumhur ulama, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW serta iman kepadanya dan bersamanya dalam waktu yang cukup lama. Ketika meninggal tetap dalam keadaan beriman. Dalam mazhab Sahabi terdapat kehujahan mazhab. Kehujahan di sini membahas tentang perbedaan pendapat para ulama. Di antaranya menurut jumhur ulama di kalangan Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i yang lama, qaul al-qadim, dan pendapat Ahmad bin Hambal yang terkuat, qaul asy-syahabi, merupakan hujah. Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa pendapat sahabat yang dikemukakan berdasarkan hasil ijtihad tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara, baik pendapat itu berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sebaliknya, mereka sepakat bahwa pendapat para sahabat yang terkait dengan permasalahan yang tidak dapat dinalar logika atau ijtihad dapat
diterima sebagai hujah. Namun, menurut Imam Syafi'i, hukum atau fatwa hanya didasarkan pada dalil yang pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berikut pandangan ulama Syafi'i terhadap mazhab Sahabi. Di sini yang dimaksud dengan mazhab Sahabi ialah pendapat para sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan menurut ulama fikih, yang dimaksud mazhab Sahabi yaitu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa sahabat Rasulullah SAW secara individu tentang suatu hukum syarat yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Mazhab Sahabi itu sendiri menunjukkan pengertian pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu syarat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Yang dimaksud mazhab Sahabi menurut Syafi'i adalah pendapat orang tertentu di kalangan sahabat dan tidak dipandang sebagai hujah. Beliau memperkenankan untuk mengistimbatkan pendapat lain. Alasannya pendapat mereka adalah pendapat ijtihad secara perseorangan dari yang tidak maksum. Pengertian kehujahan. Kehujahan adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh seluruh umat Islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya, sebagaimana dosanya meninggalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Contoh mazhab Sahabi antara lain: 1. Kasus pembagian warisan, nenek mendapat bagian 1/6. Yang kedua, pendapat Utsman bin Affan tentang hilangnya sholat Jum'ah apabila bertepatan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga adalah pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil. Kedudukan mazhab Sahabi sebagai sumber hukum. Menurut pendapat para sahabat dibagi menjadi 3, yaitu mazhab Sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul dan wajib ditaati. Yang kedua, mazhab Sahabi berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati. Ijma' Sahabi dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Yang ketiga, mazhab Sahabi tidak mereka sepakati, tidak bisa dijadikan hujah dan tidak wajib ditaati. Perkenalkan, saya Trisha Ayun dengan NIM 2208119940012. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehujahan mazhab Sahabi. Kehujahan sendiri yaitu kekuatan yang mengikat untuk dijalankan oleh umat Islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya, seperti dosanya itu seperti meninggalkan perintah Nabi SAW. Pembicaraan tentang apakah mazhab Sahabi itu menyangkut beberapa segi. Yang menyangkut beberapa segi pembahasan yaitu pendapat sahabat yang berada di luar lingkup ijtihad atau hal lain yang secara qat'i berasal dari Nabi, meskipun secara terang tidak disebutkan berasal dari Nabi, dapat dikatakan sebagai hujah. Bila terdapat 2 pendapat atau lebih yang berbeda dalam bentuk ini, maka diselesaikan dengan cara atau metode yang lazim atau sudah berlaku di lingkungan luas maksudnya. Para ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa pendapat sahabat yang dikemukakan berdasarkan hasil ijtihad tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syarak, baik kesepakatan tersebut bersifat pernyataan bersama atau ijma' asyarih maupun yang dipandang sebagai kesepakatan bersama karena tidak ada pendapat yang berbeda atau disebut dengan ijma' as-sukuti, yang dalam istilah lain disebut dengan mazhab as-sahabi. Nah, sebaliknya para ulama juga sepakat bahwa qaul as-sahabi ini merupakan hasil ijtihad perorangan, tidak menjadi hujah terhadap sahabat lainnya. Sebab fakta sejarah menunjukkan bahwa di kalangan sahabat sendiri sering terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa masalah hukum syara tertentu. Sekiranya pendapat seorang sahabat menjadi hujah terhadap sahabat lainnya, tentu perbedaan pendapat tersebut tidak terjadi. Pendapat perorangan merupakan hujah bagi generasi tabi'in dan generasi berikutnya. Mazhab sahabat secara mutlak tidak menjadi hujah atau dasar hukum atas mazhab sahabi. Pendapat ini berasal dari jumhur asyariyah dan mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam mazhabnya, dan juga Abul Hasan Al-Karha dari golongan Hanafiyah. Alasannya sebagai berikut: bahwa sahabat itu tidak maksum atau terpelihara dari kesalahan, tidak lain halnya dengan seorang mujtahid yang bisa berbuat kesalahan. Mengenai keutamaan sahabat dengan ilmu dan takwanya tidaklah mewajibkan untuk mengikutinya. Bahwa sebagian sahabat itu menyelisihi sahabat lainnya. Bahwa ada sebagian tabi'in yang menyalahi madhab atau qaul sahabat.
Dalam hal ini, Imam Syafi'i mengatakan sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya begini: tidak menetapkan hukum atau memberikan fatwa kecuali dengan dasar yang pasti, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau sebagaimana yang dikatakan para ilmuwan yang dalam suatu hal tidak berbeda pendapat atau ijma, atau dengan mengkiaskan kepada sebagian dasar ini. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat ulama, di antaranya menurut jumhur ulama dari kalangan ulama Hanafiyah, Imam Malik Asy-Syafi'i yang lama qaul al-qadim, dan Ahmad bin Hanbal yang terkuat qaul as-sahabi merupakan hujah. Bahkan menurut mereka, qaul as-sahabi didahulukan daripada al-qiyas. Pendapat ini didasarkan kepada beberapa dalil sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Menurut mereka, qaul sahabat merupakan salah satu dalil nakli di antara dalil-dalil yang lain. Dan ayat ini ditunjukkan kepada para sahabat. Kemudian dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang yang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran surat At-Taubah ayat 100. Perkenalkan, nama saya Maharani Ayu Sakinah dengan NIM 011. Di sini saya akan membahas tentang dalil mazhab sahabi. Adapun dalil nakli yang mendukung pendapat para ulama di atas, antara lain sebagaimana dinyatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW dibanding orang lain. Dengan demikian, mereka lebih mengetahui tujuan syarak lantaran mereka menyaksikan langsung tempat dan waktu turunnya Al-Quran, mempunyai keikhlasan dan penalaran yang tinggi, ketaatan yang mutlak kepada petunjuk-petunjuk Nabi, serta mengetahui situasi di mana nas-nas Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, fatwa-fatwa mereka lebih layak untuk diikuti. Ulama Syafi'iyah, Jumhur Al-Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Syiah mengatakan bahwa pendapat sahabat itu tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum, karena ijtihad mereka sama dengan ijtihad ulama lainnya yang tidak wajib diikuti mujtahid lain. Dalam penelusurannya terhadap pendapat para sahabat, ditemukan bahwa sebagian pendapat mereka didasarkan kepada ijtihad, dan terjadinya kesalahan dalam ijtihad itu bukanlah suatu yang mustahil, karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan salah dalam melakukan ijtihad. Ada kalanya para sahabat berbeda pendapat dalam menetapkan hukum pada suatu kasus. Tentang hal ini, Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa terhadap pendapat orang yang tidak terlepas dari suatu kesalahan dan kelalaian, pendapatnya tidak dapat dijadikan hujah, karena mereka bukanlah orang yang maksum atau terhindar dari kesalahan. Para sahabat sendiri sepakat untuk berbeda pendapat, sehingga Abu Bakar bin Umar Ibnu Khattab membiarkan saja orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Bahkan mereka menganjurkan agar setiap sahabat beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Meski tidak setuju qaul sahabi dijadikan hujah atau dalam qaul jadid, Imam Syafi'i menurut Mustafa Dib Al-Bukho ternyata juga banyak mengambil pendapat para sahabat. Bahkan ijma yang ia terima sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah ijma yang dilakukan para sahabat, di samping hukum-hukum parsial yang diambilnya dari pendapatnya para sahabat. Misalnya, apabila terjadi perbedaan pendapat para sahabat, Imam Syafi'i cenderung mengambil pendapat sahabat yang tidak dekat kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul, seperti pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian orang anak kecil. Dalam hubungan ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ibnu Abbas lebih dekat dengan Al-Quran dan qiyas. Imam Asy-Syafi'i juga mengambil pendapat seorang sahabat yang tidak diketahui apakah disetujui atau tidak oleh kalangan sahabat lain.
seperti pendapat Utsman Ibnu Affan tentang hilangnya kewajiban sholat Jumat apabila bertepatan dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak diketahui pendapat sahabat lain juga berkaitan dengan pendapat Utsman Ibnu Affan ini. Pendapat sahabat seperti ini dapat diterima oleh ulama Syafi'iyah. Pendapat Khulafa ar-Rasyidin selain Ali juga menjadi hujah bagi Imam Syafi'i. Tidak dimasukkannya Ali dalam kelompok sahabat ini oleh Syafi'i bukan karena kurang kualitas ilmuwan dibanding pendahulunya, tetapi karena setelah menjadi khalifah ia memindahkan kedudukannya ke Kufah, dan waktu itu para sahabat bisa menjadi narasumber bagi khalifah dalam forum musyawarah pada masa sebelum Ali sudah tidak ada lagi. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum atau fatwa hanya boleh disandarkan kepada dalil yang pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pasalnya, mazhab atau qaul sahabat dianggap hujjah oleh sebagian besar ulama, namun ditentang oleh sebagian kecil ulama. Mazhab atau qaul atau fathah sahabat tidak keluar dari 6 kemungkinan, yaitu 1. Fatwa yang didengar sahabat dari Rasulullah SAW. 2. Fatwa yang didasarkan dari orang yang mendengar dari Rasulullah SAW. 3. Fatwa yang didasarkan atas pemahaman Al-Quran yang agak kabur pemahaman ayatnya bagi kita. 4. Fatwa yang disepakati oleh tokoh sahabat sampai kepada kita melalui salah satu sahabat. 5. Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya, baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Rasulullah SAW dan maksud-maksudnya. Kelima hal inilah masuk sebagai hujjah yang wajib diikuti. Yang keenam, yakni fatwa yang didasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan ternyata pemahamannya salah, maka hal ini tidak menjadi hujjah. Perkenalkan, nama saya Hayudaha dengan NIM akhiran 054. Kali ini saya akan melanjutkan poin daripada mazhab Syafi'i ini. Poin selanjutnya yaitu Imam Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i. Diriwayatkan dari Ar-Rabi bahwasanya Imam Syafi'i berkata dalam kitab Ar-Risalah sebagai berikut: suatu ketika kami menjumpai para ulama sambil mengambil pendapat seorang sahabat, sementara pada waktu yang lain mereka meninggalkannya. Mereka berselisih terhadap sebagian pendapat yang diambil oleh para sahabat. Kemudian seorang teman diskusinya bertanya, bagaimanakah sikap Anda terhadap hal ini? Dia menjawab, jika kami tidak menemukan dasar-dasar hukum dari Al-Quran, Sunnah, Ijma dan sesamanya, ataupun 4 hukum yang disetujui atau yang menjadi 4 hukum landasan dalam Islam, yaitu Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas, maka kami mengikuti pendapat salah seorang sahabat. Diriwayatkan juga oleh Ar-Rabi bahwasanya Imam Syafi'i di dalam kitab kitab yang baru berkata, jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaklid, maka kami lebih senang kembali mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar atau Utsman. Karena jika kami tidak menjumpai dilalah dalam ikhtilaf yang menunjukkan pada ikhtilaf yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat yang mempunyai dilalah. Di dalam kitab Juz 7 halaman 247. Keterangan tadi menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum pertama-tama Imam Syafi'i mengambil dasar dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu, jika pendapat-pendapat yang diperselisihkan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Al-Quran dan hadis, maka dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Al-Khulafa ar-Rasyidin, karena pendapat mereka telah masyhur dan pada umumnya sangat teliti. Sementara dari nakli yang digunakan oleh segolongan ulama atas kebolehan menggunakan syar'uman qablana, yaitu sama seperti mazhab Syafi'i, namun hukum tersebut tidak disepakati untuk dijadikan landasan hukum Islam, sehingga qaul sahabat sehingga tadi syar'uman qablana terdapat segolongan ulama yang memperbolehkan menggunakan syar'uman qablana, sehingga qaul sahabat atau kalam sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah, khususnya di kalangan para ulama pengikut Hanafiyah, Malikiyah dan juga Syafi'iyah, yaitu pada Quran surat Asy-Syura ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yahtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi may yudhib, yang berarti
Dia telah mensyariatkan bagi kamu yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-13. Ayat tadi menegaskan bahwa syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga telah disyariatkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya pada dasarnya seluruh syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu kesatuan. Baik, selanjutnya karena adanya perbedaan pendapat ulama mengenai Wiyatul Ashabi sebagai salah satu sumber hukum menyebabkan perbedaan pula dalam menghukumi satu permasalahan yang tidak ada nas syar'i yang menjelaskan. Berikut beberapa contoh yang ada yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hukum sujud tilawah, apakah wajib atau sunnah? Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, hukum sujud tilawah adalah sunnah dan tidak mencapai wajib. Yang kedua ada hukum sholat Jumat bagi yang sholat Aid. Soal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban sholat Jumat bagi ahli balad adapun ahli umroh di rukyah atau diiringkan. Imam Syafi'i berdalil dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab dari Abi Ubaid bekas hamba sahayanya Ibnu Azhar. Dia berkata, saya melakukan sholat id bersama Utsman bin Affan. Maka Utsman sholat lalu berkhutbah dan berkata, sungguhnya yang telah berkumpul pada hari dua id, maka barang siapa yang hendak menunggu dari ahli aliyah maka tunggulah dari, dan barang siapa yang hendak pulang maka telah diizinkan baginya. Dan yang ketiga ada hukum potong tangan bagi seorang pembantu. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum bagi seorang pembantu yang mencuri harta tuannya tidak dipotong. Yang terakhir status pernikahan dalam masa iddah. Imam Malik, Al-Auza'i dan berpendapat bahwa mereka harus dipisahkan dan wanita menjadi haram bagi laki-laki tersebut selamanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah perdana ya setelah liburan ya. Pengantar fikih, kemudian apa namanya, untuk angkatan, ini angkatan berapa ya? Lupa saya. Dua-dua ya. Ya, untuk angkatan 2022 pelajaran pengantar fikih muamalah dilaksanakan secara online ya, karena gantian sama adik kelas kalian ya. Adik kelas kalian nampaknya kekurangan tempat karena yang baru ini ada 7 kelas. 7 kelas ya, jadi kalian harus sedikit mengalah, tetapi saya yakin sebagian dari kalian malah menikmati kalau kelasnya online ya. Yes, apapun itu, apapun metodenya, yang penting kita berniat semoga dapat manfaat begitu ya. Yang penting berniat mencari ilmu ya. Oke, saya mau apa namanya share ya, share slide. Besok ya, baiklah. Jadi saya akan menampilkan jam lagi Pak Yasin. Ini besok Pak Maimul. Masalah. Sebentar ya, ada tamu sebentar.
besok mau ke Pokoiru. Mau jam berapa besok? Saya pasti ada. Nggak bisa, aku kemarin conference. Iya. Berangkat jam 4. Berangkat jam 6 pagi. Sama-sama. Kelihatan ini sudah? Halo, sudah kelihatan? Halo? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Halo. Ya. Sudah kelihatan ya? Nah ini, oke. Jadi untuk bahasan pertama pada hari ini kita akan membahas tentang pentingnya belajar fiqh muamalah ya. Nah, luar biasa ini ya. Slide-nya ini yang bikin LC itu bukan berarti ini ya, dari lulusan Timur Tengah ya. Oke. Pengantar fikih muamalah ya. Nah, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini ilmu ekonomi dasar ya. Manusia itu sebagai homo economicus ya. Ya, keberadaan aturan dan mengatur tata cara manusia memiliki kebutuhan adalah suatu keharusan. Nah, sedangkan Islam itu adalah satu-satunya agama yang komprehensif ya. Ya, komprehensif. Ya, tahu ya, komprehensif ya. Komprehensif itu artinya sangat lengkap ya, sangat lengkap. Sehingga Islam itu membahas mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua dibahas ya di dalam Islam ya. Bahkan bagaimana caranya beranak pinak, bagaimana caranya makan, itu ya, itu semua dibahas ya. Yang kecil-kecil aja diatur, apalagi yang besar ya, termasuk ekonomi ini kan masalah yang besar. Untuk muamalah yang merugikan manusia diharamkan dan yang memberi manfaat dihalalkan. Nanti kalian akan belajar namanya pelajaran kaidah hukum ya, kaidah hukum untuk ekonomi Islam itu saya lupa semester berapa itu ya. Itu akan membahas dalil-dalil yang penting dalam bentuk dalam bermuamalah ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhar rasul kulu ya. Jadi Allah memerintahkan para rasul agar mengkonsumsi makanan halal dan beramal soleh. Disandingkannya dua perintah ini mengisyaratkan bahwa makanan halal adalah pembangkit amal soleh ya. Berarti kalau kita pelajari filosofinya, berarti ya inilah logikanya kan, orang kalau nggak makan nggak kuat gitu ya. Gimana kalian mau sholat kalau makanannya kurang gitu ya, nggak kuat berdiri kan, begitu logikanya ya. Perhatian salat terhadap hukum muamalah. Umar bin Khattab ya, salah satu khulafaur rasyidin, 4 khalifah pertama setelah Rasulullah, la yattajir
fi suqina illa man faqiha aklar riba. Menurut beliau, janganlah seseorang berdagang di pasar sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Sayyidina Ali berkata, man ayatafaqahu ini kayaknya ya, ayatafaqahu tatama fir riba tatama. Siapa yang jualan tapi belum paham ilmu agama, maka dia pasti akan terkena riba, gitu ya, terjerumus ke dalamnya, lalu terjerumus, gitu ya, menurut Sayyidina Ali. Oke. Nah, ini. Bahaya terhadap hukum muamalah. Layak tian walil almar'u bima akhadal mal amin halal amin haram. Akan begitu ya. Diriwayatkan dari Al-Bukhari dari Abu Hurairah, bapak kucing ya. Abu Hurairah itu bapak kucing karena beliau suka memelihara kucing ya. Beliau mendengar bahwa Nabi bersabda akan datang gitu ya, layak tianna ala nas, akan datang sebuah masa, zamanun ya kan, masa di mana manusia itu enggak lagi peduli ini halal atau haram, begitu ya, karena ya kemungkinan besar itu sekarang kan begitu ya, di mana orang itu mengatakan, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya orang yang cari yang haram aja sulit, apalagi yang halal, begitu ya, alasannya begitu ya, masya Allah ya. Kayaknya zaman itu sekarang ya, sehingga kita harus berhati-hati menambah ilmu muamalahnya ya, biar paham. Nah ini Arawan Tabrani fi Mu'jam Al-Kabir wal Baihaqi fi Syu'ab Al-Iman an Ka'ab bin Ujrah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yadkhulul jannah lahmun wala damun nabta min suhtin kullu lahmin wa damin nabata min suhtin fannaru awla bihim. At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir, demikian juga Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dari Ka'ab Ibnu Ujrah. Rasulullah bersabda, tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari harta haram. Ya, naudzubillah ya. Setiap daging dan darah, bukan barang ini ya, darah yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih layak atas keduanya. Ya Allah, naudzubillah ya. Masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu ya, ini halal atau haram begitu ya, terutama kalau kita belum kerja ya. Ya, makanya menjadi orang tua itu tanggung jawabnya besar ya. Tanggung jawabnya besar. Semoga kita dilindungi lah ya dari hal-hal yang
haram ya. Nah, definisinya. Definisi fikih muamalah adalah hukum yang berpautan dengan hubungan manusia sesamanya dalam masalah maliyah. Malun, dari kata malun ya. Maliyah itu ini apa? Harta benda gitu ya, harta benda. Dan dalam masalah al-huquq atau hak yang dinamakan dengan muamalah. Ini secara umum gitu ya. Namun secara khusus bikin muamalah itu menyangkut tentang aqaid atau akad-akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat, atau kalau zaman dulu barter ya, berdasarkan syariat Islam. Dapat juga didefinisikan sebagai berikut: al-ilmu alladhi yabhas fil ahkam, kan begitu ya, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum asy-syar'iyyah lupa saya, al-muta'alliqah ya, bil uqud wa tasrifat al-mariyah. Hukum syar'i yang berkaitan dengan akad-akad dan transaksi berpemilik. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan bergembira bagi orang yang 155. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan begitu ya. Al-Quran ini adalah kitab yang demikian yang diberkahi. Maka ikutilah dan bertakwalah agar diberi rahmat. Salat sunnahnya rawahu Hakim ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'ain dan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Ya. Sesungguhnya aku Rasulullah Muhammad telah meninggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat kalau berpegang teguh pada dua perkara itu ya, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan anhu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa taat kepadaku, kepada Nabi, maka berarti taat kepada Allah. Man asani faqad asal. Karena Rasulullah itu kan ini ya, maksum ya, dia jaga dari dosa. Landasan hukum fikih muamalah ada ijma ya. An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa menentang Rasul sudah jelas kebenaran serta mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin,
maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang dikuasainya. Maksudnya kadang-kadang itu Allah itu membiarkan orang itu sesat, jahat, gitu ya, berkuasa, begitu ya. Memang sengaja dibiarkan, gitu ya. Tetapi nanti endingnya itu masuk ke neraka jahanam, gitu ya, neraka jahanam. Ruang lingkup pembahasan. Secara rinci ada dua. Yang pertama atau ada unsur ridho, tidak ada pemaksaan, kemudian tidak ada intimidasi, tidak ada penipuan, tidak ada ketidakjelasan atau horornya, gitu ya. Yang kedua, ruang lingkup muamalah dilihat dari sisi materi muamalahnya, menjelaskan aturan Islam terkait dengan tata cara dalam memenuhi kebutuhan mendapatkan sebuah materi. Seperti jual beli, kan begitu ya. Apa namanya, kerjasama atau syirkah, perkongsian sama gadai, rohan, utang piutang, dain, sewa menyewa, ijarah, ya toh, pinjam meminjam, kemudian upah, ujroh juga, ujroh, wakalah, perwakilan, kafalah, dan lain-lain. Nanti kita bahas ya ini ya. Nanti kita akan bahas satu. Oke, habis slide-nya, tapi masih ada satu lagi. Ya, sebelum saya lanjutkan yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Belum, Bapak. Ya. Itu tolong ini direkaman ya. Ini enggak berisik ya, soalnya di kampus agak ramai ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya yang jangan lupa setelah ini setelah ini kalian yang presentasi ya. Setelah ini kalian yang presentasi. Sesuai RPS lah ya. RPS ya kan bisa kalian download ya. Di apa itu namanya ya. Dan apa namanya? Kan di sana ada ini ya. Karena ini kalau nggak jelas boleh tanya ya. Ada 1-2 begitu ya. Maksudnya itu satu materi itu bisa jadi 2 pertemuan. Nah, kalau yang seperti itu kalian harus bagi ya. Bagi 2 ya. Bagi 2. Seperti ini. Seperti materi kita pada hari ini itu tulisannya 1 strip 2 gitu ya. Iya Bapak. Iya, saya pertemuan pakai sinyalnya umum saya, jadi saya pakai terpaksa pakai sinyal handphone
Nah, saya minta tolong ditampilkan ya, ininya apa? Slide-nya sudah tak kirim ke PJ. Minta tolong ditampilkan bisa? Barusan sudah saya kirim, barusan. Oh, kayaknya masih muter-muter deh, masih muter-muter ini. Tunggu ya. Wah, kayaknya ada masalah deh dengan sinyalnya ya. Mungkin kita akhiri dulu saja ya. Yang penting nanti slide-nya, slide yang kedua itu sudah saya kirim ke PJ ya. Nah, nanti di situ ada beberapa istilah yang sangat penting untuk diketahui ya. Nah, nanti tolong kalian bagi tim ya, satu kelas dibagi tim untuk mencari apa makna istilah-istilah itu ya. Nanti saya kasih panduannya ya. Istilah apa yang harus dicari maknanya. Karena kita sebetulnya kan masih ada waktu ya, sampai jam kita berapa SKS ya? Pokoknya kan masih ada waktu ya sebetulnya ya. Nah, itu tugas untuk pertemuan yang pertama, nanti kalian cari tuh istilah-istilahnya itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, itu Mohon maaf Pak, untuk absen sendiri itu gimana Pak? Absen ya? Ini kan kelihatan ya. Ini lagi pula ini direkam ya. Maksudnya ada yang nggak masuk nggak? Dan jumlahnya berapa ini kelasmu? Bisa lah. Kan kelihatan ya. Minta tolong PJ di rekap kan, kalau online gini kan kelihatan ya, terdata ya, siapa yang hadir, siapa yang enggak kan kelihatan ya. Itu ya. PJ ya. Oke, Ustaz. Kalau nggak ada lagi, kita tutup untuk hari ini. Terima kasih. Nanti istilah-istilah yang sulit itu tolong kami jelaskan, direkam ya, direkam. Pakai video gitu ya, kalian menjelaskan satu orang atau perwakilan dari timnya, terus nanti kita jadikan satu nih, video ini sama video penjelasanmu, nanti jadikan satu, nanti akan diupload biar semua orang bisa lihat ya. Terima kasih ya. Kita akhiri dulu dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebentar lagi akan saya umumkan nanti apa yang harus dibahas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Catch 'em all.